Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Salatan wa salaman ala rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarram wal muhtaram, para alimul ulama, para hujjaj, tokoh masyarakat, para tuan-tuan guru yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, teristimewa kepada seluruh jamaah, baik bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan langkah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita diterima oleh Allah dan mudah-mudahan kita diistiqomahkan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada bekal yang paling baik nanti untuk menghadap Allah kecuali ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka patutlah kita bersyukur atas segala macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan. Ya. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah menuju masjid ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan dihitung oleh Allah sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat bertangkaikan salam, mari kita sama-sama sanjungkan kepada uswah kita, teladan kita, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Mudah-mudahan sholawat yang selalu kita baca, sholawat yang kita dawamkan disampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak nanti di yaumil akhir kita bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih kita dan juga kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah memanggil kita umatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, kita yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi insya Allah kita tetap beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap solawat yang kita baca disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini yang saya sampaikan seperti biasa dari kitab Nashihul Ibad karya Imam Nawawi, dan hari ini kita akan sama-sama mendengarkan nasihat Khalifah Umar bin Khattab. Ada 6 perkara kata Umar bin Khattab. Apa kata beliau? Ada 6 perkara yang Allah sembunyikan. Ya, ada 6 perkara yang Allah sembunyikan. Mudah-mudahan ini juga menjadi pengingat juga buat kita, terutama buat saya sebagai seorang hamba yang rindu akan nasihat-nasihat, gitu ya, sehingga kelak nanti kita dikumpulkan bersama orang-orang soleh, gitu ya.
bersama para sahabat, bersama orang-orang yang soleh tabi'ut tabi'in juga. 6 perkara kata Umar bin Khattab itu innallaha ta'ala katama sittatan gitu. Jadi sesungguhnya Allah menyembunyikan 6 perkara ya, minal khisalin fi sittatin. Jadi 6 perkara dari 6 perkara Allah menyembunyikan dari 6 perkara kepada 6 perkara. Karena biasanya memang perkara yang Allah sembunyikan itu pasti ada kebaikan. Ya, banyak hal yang Allah tidak berikan gamblang, tapi memang Allah sembunyikan gitu dari hambanya. Pasti insya Allah ada kebaikannya. Ya, karena di dalam sini nanti ada yang kematian juga Allah sembunyikan dari umur. Ya. Jadi rizki juga kan Allah sembunyikan. Ya, Allah sudah jamin setiap hambanya yang ada di alam dunia ini dijamin rizkinya. Tapi berapa per orangnya itu tidak Allah kasih tahu. Ya, tapi Allah sudah jamin rizkinya. Makhluk yang ada di alam dunia bahkan yang paling kecil sekalipun Allah sudah jamin rizkinya. Apalagi kita ya yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti jamin rizkinya. Tinggal kadar keyakinan saja sebetulnya ya, tinggal kadar keyakinan kita. Allah jamin ke rizkinya. Ada orang yang rizkinya itu ya saya yakin bahwa hari ini Allah kasih rizki buat saya, Allah kasih rizki buat kita hari ini, tinggal keyakinan kita. Makanya ada seorang ulama, ya udah saya mah nggak kemana-mana, saya mah pokoknya Allah sudah jamin aja rizki ya, dijamin rizkinya, pokoknya mau tinggal pengen makan apa Allah nanti Allah kasih gitu ya. Tapi kan keimanan kita, keyakinan kita belum sampai situ. Kita harus ikhtiar dulu, harus usaha dulu, ya kan, harus kerja dulu. Maka tadi ikhtiar tadi itulah yang Allah berikan kepada kita supaya bergerak. Karena setiap gerak itu adalah keberkahan. Al harakatu barokah gitu ya. Jadi bergerak kita mencari itu sebetulnya bukan dicari, memang udah dijamin kok gitu ya. Sama kita bergerak, karena kita bergerak mencari, karena terus kita bergerak di alam dunia ini Allah kasih kasih keberkahan dalam kehidupan kita. Makanya kan ustadz-ustadz kita sering menyampaikan, Ustadz Faisal Al-Nurin waktu malam minggu kemarin itu juga menyampaikan keberkahan itu ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Nah, umur kita bertambah nggak kebaikannya? Ilmu kita bertambah nggak amal solehnya? Nah gitu. Jadi insya Allah perkara-perkara yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ada kebaikannya. Makanya Umar bin Khattab atau Khalifah Umar bin Khattab menyampaikan yang pertama itu, beliau menyampaikan bahwa katamar ridha fit ta'ah, katamar ridha fit ta'ati. Jadi Allah menyembunyikan ridhonya kepada orang yang taat. Ya. Allah menyembunyikan ridhonya kepada orang yang taat, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyembunyikan ridhonya dalam ketaatan. Untuk itu jangan pernah menganggap enteng kebaikan, maksudnya gitu ya, yang ada di depan mata kita. Lakukan kebaikan sekecil apapun, karena kita tidak pernah tahu kebaikan apa yang mendatangkan surga dan rahmatnya Allah, gitu ya. Pamelan datang dari Belanda sana ke sini, tahu-tahu ngelihat, oh ada paku nih, ya kan? Kalau malam sih nggak kelihatan, maksudnya kalau siang, ya kan? Oh ada paku nih, diambil, ya. Kita tidak ingin di di live TikTok atau apa sih, ada paku nih guys, gitu kan? Misalnya kalau yang sekarang begitu, ya kan? Ada paku nih guys, gitu. Saya ambil, saya buang ya, gitu. Tapi enggak, justru kebaikan yang kita lakukan, misalnya di sini kita habis minum, ya kan, lupa ternyata buang sampahnya ke tempat sampah. Nggak usah nunggu maipul dah, ya kan, ambil buang ke tempat sampah. Boleh jadi hal-hal yang remeh itu, yang remeh menurut kita, tapi boleh jadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Boleh jadi itu yang menghantarkan kita menuju rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita mendengar kisahnya Imam Ghazali, betapa beliau ulama, betapa beliau wali Allah, tapi dimasukkan ke surganya beliau itu karena menyelamatkan lalat yang masuk ke dalam tintanya. Kan luar biasa, ya. Bukan karena pengarang kitab yang luar biasa, kata Allah, saya masukkan kok ke dalam surga, tapi karena menyelamatkan lalat yang jatuh ke tintanya. Itu kan luar biasa. Hal yang remeh-temeh ternyata menghantarkan kita ke dalam
surganya Allah Subhanahu wa taala, maka jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Dalam kehidupan kita seringkali kita dihadapkan pada peristiwa yang tidak terduga. Kita berhasil menghindari bencana atau bahaya yang seharusnya menimpa kita, ya, yang seharusnya menimpa kita. Kalau kita mungkin pernah melihat di di video-video singkat itu ada seorang nenek, ya kan, yang minta tolong sama anak muda. Anak mudanya itu diam aja, sehingga si nenek itu mesti bergerak, ya kan. Ternyata setelah dia keluar dari duduknya, si nenek ternyata ada bangunan yang runtuh yang persis menimpa di bangkunya itu, ya. Kalau dia tidak bergerak maka hancur dia tertiban itu, mati pasti, gitu ya. Makanya tadi Allah menyelamatkan kita boleh jadi dari perkara-perkara yang kecil kita lakukan. Tahu-tahu yang sering jalan keluar misalnya atau bekerjanya jauh ke Jakarta sana itu tahu-tahu ya Allah Robi, mestinya bahaya, secara logikanya nabrak atau tabrakan atau ditabrak, tapi ternyata Allah selamatkan gitu, ya. Allah selamatkan. Nah, boleh jadi hal-hal yang seperti itu yang mestinya kita tertimpa bencana atau terkena musibah atau jatuh atau mestinya aduh bahaya ini, benar bahaya ini, tapi Allah selamatkan kita. Nah, boleh jadi hal perkara yang kebaikan-kebaikan yang kecil yang kita anggap remeh itu yang menyelamatkan kita di dunia itu, ya. Apalagi nanti kelak di yaumil akhir, di akhirat. Kita sholat setiap waktu, baca Quran kita, boleh jadi menghantarkan kita bukan karena ibadah dan baca Quran itu, tapi boleh jadi karena nolong orang, ya kan, karena membantu tetangga kita yang sedang kesusahan. Ibadah yang tadi itu menjadi penghantar, menjadi pemberat timbangan, tapi ternyata ya rahmatnya Allah diberikan kepada kita karena kita membantu orang, ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita, oh dia gak ketahuan tapi kita tahu kita bantu. Nah, seperti itu. Itulah caranya Allah untuk menyelamatkan kita atau memberikan rahmatnya kepada kita, ya. Maka Allah menyembunyikan ridhonya kepada orang yang taat. Maka jangan remehkan kebaikan kecil apapun. Ibadah kita yang boleh jadi sunnah, ya, wajib jelas 5 waktu yang kita lakukan. Sholat wajib jelas, wajiblah kita, ibarat kata absen kita sama Allah. Tapi ibadah sunnah yang lain yang mestinya setelah sholat wajib pergi, ya kan, udah sunnah ini, ya kan. Kalau kata Ustaz Hasnan kan, kalau sholat sunnah itu dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan keterlaluan, gitu, ya. Sholat sunnah kita ba'diyah, qobliyah kita dawamin, ya kan. Tambah lagi duhanya, ditambah lagi tahajudnya, nggak usah banyak, 2 rakaat, tapi tiap hari kita lakukan. Oke lah, nggak bisa saya tiap hari saja, ya seminggu sekali nggak apa-apa dah, malam Jumat misalnya atau malam-malam yang lain memang bangun udah 2 rakaat, ya, 2 rakaat lakukan. Insya Allah itu boleh jadi yang menghantarkan kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan, mudah-mudahan itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah, sehingga Allah ridho kepada kita dan Allah menghantarkan kita menuju rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kelak kita dikumpulkan bersama orang-orang yang taat, bersama orang-orang yang baik. Itu yang pertama. Jadi kata Umar bin Khattab, Allah akan menyembunyikan ketaatan atau ridhonya bagi orang yang taat. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Umar bin Khattab, katamal ghadaba fi ma'siyatin, ya. Yang kedua ini, Allah menyembunyikan murkanya kepada orang yang bermaksiat, ya. Allah menyembunyikan murkanya kepada orang yang bermaksiat, ya. Kecuali durhaka kepada orang tua, ya. Durhaka kepada orang tua itu langsung Allah berikan kontan, ya. Tapi maksiat-maksiat yang lain boleh jadi Allah tutup dulu, ya. Nunggu hambanya datang, nunggu hambanya, ya Allah saya sudah melakukan maksiat, ngaku, ya. Jangan diumbar kemaksiatan yang sudah kita lakukan di sosial media, yang mestinya juga Allah tutup. Allah sudah tutup tuh, ya. Maksiat kita Allah tidak buka.
Kita hebat hari ini, Bapak Ibu mandang saya itu, oh Ustadz nih, ya kan, Imam Masjid Raya. Bukan itu, karena Allah sedang tutup saja aib saya. Ya, kalau Allah buka aib saya, boleh jadi Bapak Ibu nggak bakalan lagi ngelihat saya. Ya, di antara kita semua hari ini yang hadir, Allah sedang tutup aib kita. Maka jangan pernah membuka aib, gitu ya. Sehingga kemaksiatan yang kita lakukan, baik itu sengaja ataupun tidak disengaja, Allah tutupin tuh, ya. Allah tutupin kita, ya. Jadi setiap kemaksiatan menimbulkan murkanya Allah bagi pelakunya. Namun Allah tidak memperlihatkan murkanya yang dapat dirasakan langsung oleh pelakunya. Oleh karena itu hendaknya kita tidak menganggap enteng atas kemaksiatan yang telah kita lakukan, betapapun kecilnya maksiat itu, sebab bisa jadi Allah telah sangat murka atas kemaksiatan itu. Hal ini dimaksud agar kita tidak meremehkannya, gitu ya. Allah tidak murka, tidak langsung murka kemaksiatan. Handphone 1 jam scroll video-video singkat, ternyata ada yang ada video-video yang tidak mendidik juga. Masya Allah sambil gitu kan, maksiat nggak? Maksiat, ya kan? Ya. Nah, apalagi kemaksiatan itu kemudian diikuti dengan kemaksiatan yang lain yang justru menambah murkanya Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah setiap kemaksiatan harus menjadi perhatian kita, karena bisa jadi Allah sangat marah atas kemaksiatan itu. Ya, Allah sudah tutup aib kita. Allah tidak buka kemana-mana. Allah, kan ada orang yang sudah langsung dibuka, boleh jadi dia tidak sadar bahwa kemaksiatan yang sudah dilakukan tidak membuatnya dia sadar, tidak membuatnya dia bertobat kepada Allah, sehingga apa? Sehingga Allah buka lagi. Luar biasa, langsung se-Indonesia tahu, gitu ya. Bukan lagi keluarga, tapi se-Indonesia tahu. Tapi boleh jadi tadi yang kecil-kecil, kemaksiatan yang kecil yang dilakukan tadi itu tidak langsung dia bertobat, tidak langsung dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyakin kita istighfar, ya, banyakin kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah kemaksiatan, ya Allah tadi mata saya berbuat dosa, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah aku mohon ampun, ya Allah aku mohon ampun, ya Allah aku mohon ampun. Ya, boleh jadi dosa-dosa kecil mungkin boleh jadi Allah sudah hapus, iya kan? Tinggal dosa-dosa besar. Karena kita bertobat kepada Allah, kita yakin bahwa kita sudah melakukan dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya, innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Allah ampuni boleh jadi, sehingga kita merasa sadar, kita tahu bahwa kita adalah al-insanu mas'ul khata wa nisyan. Kita adalah manusia yang diciptakan Allah yang selalu maksiat, yang selalu lupa, iya kan? Tapi Allah bimbing kita dengan cara kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bimbing kita tuh, Allah yang bimbing. Bukan karena saking hebatnya kita, Allah yang bimbing, Allah kasih hidayah. Yang tadinya kita malas sholat tobat kita jadi sholat tobat, yang tadinya kita malas beristighfar kita beristighfar. Makanya tadi kemaksiatan Allah tutup, ya. Kemaksiatan yang kita lakukan, kalau kita bandingkan kita baca Quran dengan maksiat, banyakan mana? Ya, kita hitung saja. Baca Quran 5 menit sudah muap kita, ya kan? Baru 5 menit, baru satu kaca. Oh ya Allah, ya kan? Ini membuat saya aja, ini saya gitu tuh, aduh 5 menit, mesti ngopi dulu nih kalau gitu ya, ngopi dulu biar mata melek, ya kan, gitu ya. Jadi tadi kalau kita banding, kalau kita timbang tuh, baca Quran sama nonton handphone banyakan mana, gitu kan? Baca Quran sama nonton TV banyakan mana, ya kan? Sudahkah kita dawam 1 hari 1 juz, ya kan? Habis sholat 3 lembar, habis sholat 3 lembar, habis sholat 3 lembar, ya kan? 3 kali sholat berarti maghrib, isya, subuh selesai. Subuh sudah 1 juz. Atau saya ngambil siang dah, habis zuhur 3 lembar, habis asar 3 lembar, habis maghrib 3 lembar, maka insya Allah isanya hatam, ya kan? Isanya 1 juz berarti itu isanya, sholat isanya. Kalau setiap habis sholat 3 lembar, ya. Kalau mau 2 lembar berarti karena 1 juz itu 10 halaman, ya, 10 lembar.
gitu. Jadi berarti habis zuhur 2 lembar, habis asar 2 lembar, habis maghrib 2 lembar, habis isya 2 lembar, habis subuh 2 lembar. Maka subuh atau ba'da tahajud 2 lembar. Maka sebelum subuh udah selesai. Besok rutin begitu, ya kan? Besok rutin segitu, maka insya Allah 1 bulan hatam. Apalagi ini di bulan Sya'ban. Jangan ngebutnya nanti di bulan Ramadan. Nah, insya Allah nanti berikutnya. Ya, jadi boleh jadi kemaksiatan yang kita lakukan hari ini Allah tutup. Karena tadi kita banyak istighfar, kita sholat tobat, Allah kasih hidayah sehingga Allah tutup tuh kemaksiatan. Allah nggak langsung murka. Bayangin kalau langsung ditunjukin, waduh, ya. Kecuali kaumnya Nabi Lut, ya kan? Langsung Allah timpain tuh, ya. Yang suka sesama jenis langsung, ya karena sudah kemaksiatannya berjamaah. Kalau sudah kemaksiatannya berjamaah, maka yakinlah itu akan diberikan azab. Maka jangan pernah kita menyepelekan tetangga kita nggak sholat, kita diam aja. Kan urusan sholat urusan apa tuh, urusan mereka masing-masing. Tidak, minimal kita ngajak, ya. Kalau apalagi dekat, yuk sholat. Aduh, ya kan. Ada yang susah, ya. Jangan pun mungkin boleh jadi orang lain, keluarga kita saja, keluarga kita, ya, anak kita atau misalnya mantu kita. Kalau saya misalnya ada ipar, kakak ipar itu boleh jadi susah belum sholat, ajak saja nggak apa-apa, yuk sholat. Yang penting tugas kita mengajak, ya, tugas kita mengajak. Masalah dia langsung ikut atau enggak, nah urus serahin aja sama Allah. Tapi yang jelas, yuk, saya ada tetangga, yuk sholat yuk, ya minimal saya ngajak. Yang penting saya bilang kewajiban saya mengajak, kalaupun nggak mau ya sudah, saya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, boleh jadi tadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan menutup kemaksiatan-kemaksiatan kita sehingga Allah tidak langsung tampakkan murkanya di depan kita. Ya, tidak Allah tampakkan langsung murkanya di depan kita. Ini yang kedua, kata Imam Umar bin Khattab, atau kata Khalifah Umar bin Khattab. Yang ketiga, Allah menyembunyikan malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Jadi yang ketiga ini watama Lailatul Qadri fi syahri Ramadan. Jadi Allah menyembunyikan malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Ya, tidak langsung Allah perlihatkan gitu. Tapi Allah sudah kasih rambu-rambu, Nabi atau Rasulullah menyampaikan malam-malam yang ganjil, ya kan? Tapi bentuknya seperti apa? Kita belum tahu, ya kan? Syekh Syihabuddin bin Salama Al-Qulyubi dalam kitabnya Risalah Nawadirul Hikayah menerangkan, ini saya ambil dari NU Online sebetulnya. Saya ambil dari NU Online. Allah memang sengaja menyamarkan beberapa perkara bagi manusia. Salah satunya adalah malam 1000 bulan atau disebut dengan malam Lailatul Qadar. Inna a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Beliau menyampaikan, ya, Syekh Syihabuddin itu menafsirkan, dan Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar. Ya, Allah merahasiakan Lailatul Qadar itu di dalam bulan Ramadan supaya manusia bersungguh-sungguh dalam menghidupkan malam-malam Ramadan dengan harapan manusia mendapati atau mendapat menjumpai malam Lailatul Qadar. Ya. Malam-malam ganjil, malam-malam yang lain ujungnya enggak akhirnya. Ya kan, yang penting saya malam 21. Kan kita juga sering di sini kan, kalau malam 21 itu rame tuh. Iya kan? Malam 22 sepi lagi, malam 23 rame, ya kan? Ya memang nggak ada masalah. Tapi kalau bisa, ya tiap malamnya kita hidupkan malam-malam di bulan Ramadan agar nanti boleh jadi Allah pilih tuh. Karena yang mendapatkan Lailatul Qadar itu memang sudah dipilih oleh Allah. Hatinya memang sudah dibersihkan dari mulai 6 bulan sebelum Ramadan, ya kan? Kita minta diberikan kebaikan, baca Qur'annya ditambah. Sebelum Ramadan dia udah hatamin Qur'an terus, ya kan? Sholat taubatnya dilakukan, ya kan? Sholat wajibnya insya Allah jamaah, selalu berjamaah di masjid,
Sholat sunnah qobliyah ba'diyahnya juga dilaksanakan, tahajud juga dikerjakan, sehingga kata Allah layak nih, ya kan? Layak boleh jadi kita mendapatkan Lailatul Qadar, tapi kan kita tidak tahu siapa yang mendapatkannya. Allah sembunyikan di malam kapannya, walaupun sudah ada hadisnya malam-malam ganjil, gitu kan kata Rasulullah SAW. Nah, Imam Nakhai menyampaikan ini di dalam kitab Nasail Ibad. Imam Nawawi mengutip Imam Nakhai menyampaikan jika sholat 1 rakaat pada bulan Ramadan itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat pada bulan selain Ramadan, dan membaca tasbih pada bulan Ramadan lebih baik daripada membaca 1000 tasbih pada bulan selain Ramadan. Begitu beliau menyampaikan, ya. Jadi isi malam-malam Ramadan yang akan kita jumpai beberapa hari yang akan datang, ya. Hitungan masih puluhan hari, 20 lebih ya. 20 hari yang akan datang. Kalau sekarang tanggal 8, ya 20 lah, 20 hari. Di tanggal 28 Februari ini malamnya, kalau tidak ada perubahan, itu berarti kita sudah sholat tarawih, ya. Tanggal 1 Maretnya mudah-mudahan sudah puasa. Tapi tetap bagaimanapun kita mengikuti pemerintah seperti apa nanti, ya. Jadi dari sekarang berarti tuh kita ada sholat witir, kita lakuin nggak sholat witir tuh, ya. Jangan sholat witir cuma di bulan Ramadan, ya. Sholat witir dilakukan di bulan-bulan sebelum Ramadan. Dari sekarang sudah mulai sholat witir. Lu saya nggak bisa 3 rakaat, 1 rakaat nggak apa-apa, ya kan. 1 rakaat nggak apa-apa witir. Apalagi habis tahajud, saya mah tahajud aja. Tapi kalau memang aman, lebih baik pada isya setelah badiyah witir, itu aman tuh insyaallah, ya. Jadi malamnya tinggal tahajud aja, ya. Kalau kata guru saya, kalau mau nanti witir lagi, jadi sebelum sholat tahajud 1 rakaat aja, supaya nanti yang ganjil tadi digenapin, nanti boleh witir lagi begitu, ya. Memang tidak ada witir 2 kali, tapi boleh disiasatin seperti itu, ya. Nah, yang belum biasa, nah witir berarti itu, apalagi sudah biasa insyaallah, apalagi sudah dawam, ya. Setelah Ramadan witirnya dilaksanakan, bahkan sampai ketemu Ramadan lagi, masya Allah, itu keren baru tuh, ya. Oke, perbanyak ibadah pula malam-malam bulan Ramadan, ya. Perbanyak ibadah pada malam bulan Ramadan, membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran, ya, yang sudah biasa hari ini. Karena nanti bagi yang sudah terbiasa membaca Quran di hari-hari sekarang, sudah biasa 1 lembar, Ramadannya nanti ngebut tuh, enak maksudnya, ya. Kalau sekarang masih jalan, Ramadannya sudah lari, bahkan larinya sprint cepat gitu, ya. Maksudnya bacanya yang tadinya cuman dapat sehari 5 halaman, geber jadi 1,5 juz misalnya, ya. Sehingga 15 hari hatam, 15 hari pertama hatam, 15 hari kedua hatam, tadarus Quran. Tapi harus dikejar dari sekarang, ya. Kadang kan kita ya banyakkan kita lah gitu, termasuk mungkin saya juga. Kalau baca Quran itu insyaallah nunggu bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan tuh kayaknya seru gitu, ya. Kalau kata Ustaz Tanjung itu, ya, buah yang musiman, gitu. Kalau beliau menyampaikan gitu, buah yang musiman, ibadah kita musiman gitu. Pokoknya semangat kita ibadah di bulan Ramadan, begitu pun tadarus Quran. Tapi kalau bisa, nah di bulan-bulan seperti sekarang nih, di bulan Sya'ban seperti ini, maka mulai ngebut nih baca Qurannya, ya. Mulai dilancarin lagi baca Qurannya, supaya nanti di Ramadan lebih cepat. Karena saya meyakini kalau kita baca Qurannya sering di bulan-bulan selain Ramadan itu, di Ramadan itu akan jauh lebih mudah, gitu, ya. Kalau di bulan-bulan biasa kita habis baca Quran kita haus, kita bisa minum, bismillahirrahmanirrahim. Kita bisa minum, tapi di bulan Ramadan kalau siang nggak bisa, ya. Aduh, sesek, ya, seret gitu kan. Nah, makanya tadarus Quran perbanyak, baik itu di malam harinya atau di siang harinya. Yang kedua, melakukan qiyamul lail. Qiyamul lailnya ditambah, yang biasa 2 rakaat tambah 4, atau tambah 6, tambah 8, tambah 12. Nah, insyaallah kalau udah biasa, insyaallah dia perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, atau la ilaha illallah, la ilaha, karena Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi perbanyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di malam-malam di bulan Ramadan, ya.
Terus memperbanyak juga sholat tobat, ya, sholat tobat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi setahun yang kemarin kita banyak maksiat, kita banyak melakukan Ramadan, mumpung bulan itu adalah bulan ampunan, ya, bulan Quran, bulan ampunan, maka perbanyak kita mohon kepada Allah sehingga kelak nanti kalau kita diampuni dosanya dan pada saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan husnul khatimah, ya, dan selalu kita bacakan doanya kan, Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah. Kita berharap akhir dari kehidupan kita adalah husnul khatimah. Saya minta ya Allah, mudah-mudahan saya meninggal ke dalam keadaan sholat. Ya Allah, saya sedang baca Quran, nggak apa-apa saya dipanggil tapi sedang baca Quran, ya kan? Nah, kita minta kepada Allah, ya, karena Allah yang maha kuasa, ya, Allah yang maha menghidupkan dan maha mematikan, gitu ya, atau maha mencabut nyawa, gitu. Nah, jadi insya Allah mulai sekarang di bulan Sya'ban ini perbanyak kita tadarus Quran, ya, sudah mulai, ya kan, supaya nanti di bulan Ramadan kita sudah cepat gitu ya, cepat sprintnya, jadi udah terbiasa. Nah, Imam Tabrani meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya barang siapa yang berzina atau minum minuman keras pada bulan Ramadan ini apa, kalau tadi kan ibadah kita. Nah, nauzubillah, mudah-mudahan kita tidak melakukan ini, ya, nauzubillah. Sesungguhnya barang siapa yang berzina atau minuman keras pada bulan Ramadan, laknat Allah dan malaikat serta seluruh penduduk langit atas orang yang melakukan maksiat tersebut sampai Ramadan berikutnya. Karena sesungguhnya orang yang meninggal sebelum bertemu dengan Ramadan berikutnya, Allah akan memberikan siksaan di neraka, gitu, ya, nauzubillah. Ingatkan keluarga kita, ingatkan anak-anak kita jangan sampai melakukan perbuatan maksiat di bulan Ramadan. Kata Imam Nawawi yang mengutip Imam Tabrani di dalam kitab Nasrul Ibad itu menyampaikan begitu. Jadi jangan sampai kita melakukan perbuatan maksiat di bulan Ramadan karena Allah melaknat kita, ya, Allah murka nanti dengan kita, ya, dan ternyata seluruh penduduk langit tuh, kata Imam Tabrani. Jadi hindarkan perbuatan maksiat, berzina atau minum-minuman keras dan atau perbuatan-perbuatan maksiat yang lain. Itu bulan ampunan, justru kita harus memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya yang keempat, kata Umar bin Khattab, beliau menyampaikan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menyembunyikan para walinya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala wa katama awliya'ahu bima bainan nas. Allah menyembunyikan para wali-walinya atau para wali Allah di antara manusia atau makhluknya. Jadi Allah menyembunyikan wali-wali Allah. Wali-wali itu berarti ahli-ahli Allah, ya, yang Allah sembunyikan. Kadang boleh jadi pakaiannya lusuh, ya kan, nggak kelihatan dia itu orang soleh, gitu, ya. Itu boleh jadi dia adalah tapi jelas ya, maksudnya dia memang tadinya apalagi ulama, ya. Kalau kita mungkin melihat yang sudah jelas ini adalah misalnya Gus Dur, yang sudah itu kan kelihatan, ya, setelah beliau wafat itu nggak pernah berhenti orang berziarah sama Gus Dur, ya. Kata guru saya juga, Gus Dur itu adalah wali, gitu, ya, karena setiap ucapannya itu didengar dan itu kenyataan. Salah satunya presiden kita sekarang itu Gus Dur sebelum meninggal menyampaikan bahwa Prabowo akan jadi presiden dan presiden yang paling cinta sama rakyatnya, begitu. Dan doa beliau atau ucapan beliau itu kan terbukti, gitu, ya. Jadi wali-wali itu kita nggak bisa ketahuan, ya. Tapi saya bisa membaca Pak Agus wali, ya kan, wali murid. Wali murid bukan. Kita sekarang, ya, Ustadz Imam sebentar lagi jadi wali nikah karena anaknya perempuan, ya kan? Oh, Pak Agus itu terserah di suite, ya, boleh siapa aja tuh. Ya, kita bisa membaca. Kalau sekarang saya bisa membaca karena kita adalah wali. Saya juga wali murid, ya kan, gitu, wali murid. Kalau wali Allah, belum tentu. Wali Allah itu sudah Allah tunjuk, Allah rahasiakan, nggak bisa sembarangan ditunjuk, ya. Dan hanya wali yang tahu, hanya wali lah yang tahu bahwa dia adalah wali. Kalau seorang itu wali, kalau kita mah belum. Makanya tadi saya bilang saya tahu Pak Agus wali murid, ya kan, insya Allah wali nikah sebentar lagi. Kalau viranya sudah ada jodohnya kan jadi wali nikah, ya kan. Nah, Allah sembunyikan tuh, ya. Hal ini dimaksudkan agar kita tidak meremehkan siapapun dari hamba-hamba Allah, karena mungkin
boleh jadi ia adalah waliullah. Dengan kata lain sesungguhnya tidak perlu mengorek-orek apakah seseorang adalah waliullah atau bukan, terutama jika upaya ini hanya untuk membuat kita meremehkan orang itu setelah kita meyakini ia bukan wali. Jadi ya, kita adalah hamba Allah, saling menghormati, saling takzim wa takrim, saling memuliakan satu sama lain. Jadi ini tujuannya Allah sembunyikan. Jadi tidak meremehkan. Boleh jadi ada wali yang memang ya tidak pakaiannya juga nggak bagus, iya kan? Boleh jadi hanya kayak kalau kita lihat petani gitu ya. Tapi boleh jadi memang karena hatinya itu manteng terus sama Allah, tidak pernah lepas dari zikir, boleh jadi gitu ya. Karena Allah sudah tunjuk tuh, boleh jadi perbuatannya, kok ini wali menurut kita gitu. Makanya kita tidak kasih tahu tuh wali-wali Allah itu agar kita tidak meremehkan orang, ya, agar kita tidak pernah meremehkan orang. Siapapun adalah hamba Allah yang boleh jadi dia sudah punya hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tunjuk ya, di antara yang paling penting biasanya nanti kalau sudah tiada itu orang berziarah, orang datang ke makamnya itu tidak pernah berhenti. Salah satunya itu yang bisa kelihatan. Tapi pada saat kehidupan begini kita tidak nyangka, ya kan? Tidak menyangka bahwa beliau adalah wali, gitu ya. Nah, jadi justru seharusnya kita ketika Allah sengaja merahasiakan para walinya dari hamba-hambanya, maka kita sebaiknya memiliki keyakinan bahwa setiap orang sebaiknya itu dihormati, sebab mereka memang pantas dihormati karena kemanusiaannya. Allah sendiri memuliakan mereka sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafsila. Yang artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkat mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna, dalam surah Al-Isra ayat 70. Nah, selain itu, agar kita tidak gampang meremehkan orang lain dan justru terdorong untuk menghormatinya, kita perlu meyakini bahwa setiap orang memiliki kelebihan masing-masing. Cara ini lebih menjamin keselamatan kita dari meremehkan orang lain. Apalagi sudah tahu bahwa dia adalah wali, kita remehkan, kita caci maki, maka kita yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita meremehkan atau kita mencaci maki, kita mencemooh kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh jadi kita yang Allah berikan rahmat, nauzubillah. Maka jangan pernah meremehkan orang, gitu ya. Jangan pernah menyepelekan orang. Setiap orang itu punya kelebihannya. Setiap orang punya posisinya di hadapan Allahnya masing-masing, ya. Setiap orang punya posisinya di hadapan Allah, ya. Kita posisinya seperti apa kita tidak tahu. Boleh jadi yang dianggap kita remeh-temeh atau dia tidak punya apa-apa menurut kita, boleh jadi dia punya kelebihan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita tidak pernah meremehkan orang, dan insya Allah kita selalu memuliakan orang. Posisi memuliakannya masing-masing. Yang kelima, Allah menyembunyikan kematian di dalam kubur. Ya, ini jelas ya. Tidak Allah tampakkan kematian, tanggal berapa, bulan berapa, hari apa, tidak Allah kasih tahu, ya kan? Pak Haji Seponok tidak kasih tahu kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi yang tua duluan, yang muda belakangan. Atau nggak apa-apa, yang muda belakangan yang tua duluan juga nggak apa-apa, ya kan? Tinggal dibolak-balik aja ya. Jadi silahkan begitu ya. Jadi, nah Allah rahasiakan kematian. Boleh jadi bayi yang 1 detik lahir langsung Allah panggil, ya. Lalu brojol dia dari rahim ibunya udah dipanggil oleh Allah. Umurnya hanya 2 menit di alam dunia, setelah itu langsung dimakamkan. Atau boleh jadi sebelum dilahirkan sudah memang Allah panggil, gitu ya. Di alam rahimnya itu sudah Allah panggil, gitu. Nah, kita yang diberikan kesempatan oleh Allah di alam dunia ini, kalau sudah datang kematian itu, maka tidak akan bisa menghalangi siapapun, walaupun kita berada di benteng yang kokoh sekalipun, ya. Bahkan kita lari ke lubang semut, kata Allah, Allah panggil, Allah cabut nyawanya, gitu. Jadi kita berharap sebelum datang kematian kita perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir adalah Allah menyembunyikan
salatul wusta, kata kata Khalifah Umar bin Khattab, yaitu salat yang utama dalam salat 5 waktu. Kita tidak tahu ya, tapi beberapa hadis menyampaikan salatul wusta itu salat asar gitu ya. Tapi kita berharap menjaga semua salat fardu kita, semua salat wajib kita ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hafizu 'alas shalawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah salat, seluruh salat, dan peliharalah salat wusta, dan berdirilah engkau di dalam salat untuk Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 238. Ini adalah yang Allah sembunyikan dari hambanya, Allah sembunyikan dari makhluknya, yaitu salatul wusta. Jadi yang 6 ini adalah rutin kita lakukan, salat wajib kita tidak tahu yang mana, tapi memang ada satu keterangan hadisnya adalah salat wusta itu adalah salat, tapi harus kita jaga seluruh salat kita, harus kita pelihara seluruh salat kita agar kelak nanti setiap ibadah yang kita lakukan, salat wajib yang kita lakukan itu store kita kepada Allah Subhanahu wa taala, absen kita kepada Allah Subhanahu wa taala dihitung kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang pertama dihisab nanti adalah salat kita. Itu yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah salat kita. Kalau salat kita baik, maka baiklah seluruh perbuatan kita, kebaikan kita sampai dengan akhirat. Kalau salat kita buruk, maka buruklah semuanya. Maka perbaiki salat kita, maka insya Allah Allah akan memperbaiki hidup kita. Perbaikilah salatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Insya Allah kita perbaiki salat kita dari mulai wudhu kita, dari mulai takbiratul ihram kita sampai dengan salam. Kalau bisa setiap sholat itu kita memang paham dan tahu makna sholat itu ya, sehingga akan jauh lebih bermakna gitu, akan jauh lebih merasa bahwa Allah sedang melihat kita. Maka kalau belum tahu atau belum tahu arti sholat, maka insya Allah banyaklah sekarang buku-buku yang menerjemahkan tentang bacaan sholat, dan insya Allah itu akan lebih memberikan ketenangan kepada kita. Walaupun tadi saya nggak khusus, biarin aja sholat aja deh, yang penting mah gitu berarti ya. Kalau sudah nanti naik tingkatan, udah terbiasa sholatnya, tahu maknanya, itu akan lebih meresapi lagi. Kalau yang belum tahu deh, yang penting sholat aja pokoknya nggak apa-apa ya. Masalah diterima itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaikilah sholatmu, maka insya Allah Allah akan memperbaiki hidupmu. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau sekiranya ada yang baik, itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan saya hanya membacakan kitab Nasrul Ibad. Sekiranya ada yang kurang baik, yang salah, itu semata-mata kehilapan dan kealpaan saya. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.